Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin hamdas syakirin. Alhamdulillah hamdal hamidin, yaitu pujian dari orang-orang yang tidak putus-putus untuk memuji Allah. Hamdas syakirin, pujian dari orang yang tidak putus-putusnya bersyukur kepada Allah. Hamdal yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, pujian yang kita harapkan, kita doakan Allah berkenan untuk menerimanya. Yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, agar bisa membalas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, agar dengan pujian itu denarak beban tiang pelungguh li akhirat era. Dengan sebab kita mengucap Alhamdulillah, dengan sebab terus-menerus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita lunas, kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan itu tidak ada beban kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para pimpinan Pondok Pesantren Birrul Walidain NWDI Rensing, pimpinan yayasan yang sekaligus juga adalah Amidul Ma'had, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, beserta seluruh al-muassisin, para pendiri pondok pesantren ini. Tadi disebutkan ada sebagian yang masih hidup, disebutkan diantaranya Bapak Haji Rumawang. Mana ada beliau? Tidak hadir? Nah, kita doakan mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tiang muliakan, para pendiri pondok pesantren, para tuan guru yang hadir pada kesempatan ini, masyayikhul ma'had, ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah Syafi'iyah. La azkuru asma'ahum wahidan walakinni ahtarimuhum wa ukarrimuhum. Tidak saya sebutkan satu persatu nama para tuan guru, tetapi semuanya saya hormati dan saya banggakan. Para orang tua tiang yang ada di Rensing, yang kata sekretaris yayasan tadi sudah 14 tahun tiang tidak sempat hadir kemari. Semuanya tiang kangen semuanya nggih. Semuanya kita saling kangen. Kan kita semua melaksanakan tugas masing-masing, menjalankan peran yang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diamanahkan oleh organisasi
diamanahkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, sehingga tidak bisa setiap saat kita berjumpa. Namun alhamdulillah pada milad ke-25 Pondok Pesantren Birrul Walidain ini dapat bersilaturahim kembali. Alhamdulillah. Deman sida Bapak Ibu. Tiang juga senang bersyukur, alhamdulillah. Tiang saksikan pondok pesantren kita ini setiap waktu selalu ada perkembangan dan kemajuannya. Mudah-mudahan itu tandanya berkah nggih. Tiang masih ingat ketika dulu pada tahun 2020, betul ya? 2020. Pondok pesantren ini kita letakkan batu pertamanya. Pondok pesantren Birrul Walidain sebagai satu bentuk menyikapi situasi yang ada. Jadi atas tantangan-tantangan dakwah kita tidak berkecil hati. Atas tantangan-tantangan dakwah kita tidak putus asa, tapi kita sikapi dengan sikap yang positif. Ndek tengeremon, ndek tebejaguran, tapi pinak madrasah. Alhamdulillah. Buah dari apa yang bersama-sama pada 25 tahun yang lalu, alhamdulillah kita saksikan pada hari ini. Tadi tiang pelungguh kita semua simak dari sekretaris yayasan, hari ini sudah ada 3 lokasi dan akan dikembangkan di lokasi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tiang saksikan di depan tiang ini yang paling depan adalah santri-santriwati. Alhamdulillah. Anak-anakku rajin belajar ya, tekun-tekun belajar. Yang laki, yang perempuan. Di pondok pesantren itu kita mempelajari banyak hal, dan yang paling utama adalah ilmu pengetahuan. Karena itu doa kita semua kepada seluruh santri dan santriwati, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Allah Ta'ala bukakan hati kalian, bukakan pikiran kalian untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di belakang santri-santriwati ada muslimat, ada muslimin. Bagaimana kabar muslimat, sehat? Nahdiyat kalau kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kenapa disebut nahdiyat? Bukan sekadar intisaban bil ism, tapi juga intisaban bil makna. Jadi bukan hanya sekadar tersebut nahdiyat itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah perempuan-perempuan anggota organisasi perjuangan NWDI. Tidak hanya itu, tetapi juga intisaban bil makna, yaitu agar maknanya juga dapat diperoleh pada muslimat dan nahdiyat sekalian. Apa makna dari nahdiyat? Apa makna dari nahdiyin? Kita maklumi dan kita faham, bapak-bapak ibu, dari apa yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, bahwa an-nahdoh itu artinya bergerak, berjuang. Jadi kita disebut nahdiyin, nahdiyat, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kita anggota NWDI, tetapi juga supaya semangat dari kata itu, makna dari kata itu juga dapat terlaksana dalam keseharian kita. Menjadi kader-kader perjuangan, nahdiyin selalu bergerak untuk berjuang. Demikian juga nahdiyat yang perempuan juga selalu bergerak. Karena tidak ada gunanya kita berorganisasi. Dek narak kenana temina madrasah kalau kita tidak terus berjuang dan bergerak. Buat organisasi tapi mabniun ala sukun, tidak ada pergerakannya, bagaimana mungkin doa-doa Al-Maghfurlah bisa terwujud? Al-Maghfurlah mendoakan
Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun ammir nahdlatal watanid diniyatal islamiyata ala madhhabi ahlis waj'alna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbina warasatal anbiya wa afid alaina wa alaihim sahaibal ulumis syar'iyyah wa alaihim abwabal ma'arifil ladunniyah wamnun alaina bil wal istiqamah wa afid alaina wa alaihim sahaibal ulumi syar'iyyah waftah alaina wa alaihim abwabal ma'arifil ladunniyah. Masya Allah. Kemudian setelah itu wa nawwir biladana bi anjuminah dotil waton wa ammir biladana bi miyahinah dotil waton. Doa-doa al-maghfurlah Maulana Syekh itu bapak-bapak dan ibu, ini menjadi hal yang pertama ingin tiang sampaikan. Doa-doa al-maghfurlah Maulana Syekh itu ya, adalah dorongan untuk tiang pelungguh menjalani sebabnya. Al-maghfurlah Maulana mengatakan ammir biladana bimiyahi nahdlatil waton, ammir nahdlatal watani diniyatal islami. Ya Allah, saya mohon supaya organisasi perjuangan ini engkau makmurkan. Apa itu engkau makmurkan? Diuraikan oleh Al-Maghfurlah di belakangnya, agar air-air dari kader, air-air Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah mengairi tanah-tanah yang kering, agar bintang-bintang perjuangan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah menerangi langit yang gelap, agar tercurahkan ma'arifal ulumi syar'iyyah wa afid alaina wa alim sahaibal ulumi syar'iyyah waftah alaina wa alaihim abwabal ma'arifil ladunniyah. Semua doa-doa al-maghfurlah Maulana Syekh itu sesungguhnya adalah dorongan dan kewajiban bagi kita, karena tidak mungkin bisa terwujud apa yang al-maghfurlah doakan kalau tidak ada ikhtiar dari nahdiyat. Tidak mungkin akan menjadi terairi semua tanah-tanah yang kering, ibarat hati-hati manusia yang memerlukan hidayah Allah tidak mungkin akan mendapatkan hidayah kecuali ada air yang mengalir, bukan air yang diam, air yang mengalir. Maka menjadi nahdiyat itu harus tetap semangat dalam berjuang. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat berjuang. Alhamdulillah. Dan pada milad ke-25 ini mudah-mudahan kalau tiang selain kita bersyukur milad 25 tahun birrul walidain, sudah seperempat abad birrul walidain ini, sudah sekian ratus bahkan sekian ribu alumninya, sudah menyebar gedung-gedungnya di 3 tempat, akan disebarkan di tempat yang lain. Maka bagi tiang milad 25 ini, pertama ajang kita bersyukur, dan yang kedua kesempatan untuk tiang pelungguh, mari kita lebih kokoh dan kuat dalam berjuang. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena sekali lagi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita semua ini banyak sekali. Pondok-pondok pesantren tiang pelungguh makin luwek, tapi makin banyak tantangannya. Pondok-pondok NWDI makin luwek. Pondok pesantren di Indonesia ini tidak pernah berkurang, selalu bertambah, tapi juga bertambah masalahnya. Ada hal-hal, kejadian, masalah-masalah, bahkan hal-hal yang terkait dengan hukum yang kadang-kadang mempermalukan kita terjadi di pondok pesantren. Mari kita jaga pondok-pondok NWDI kita. Jangan sampai ada yang terjadi di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah Rasulnya dan apa yang diajarkan oleh Maulana Syekh. Maka tiang pesan kepada pondok pesantren Birrul Walidain, ada Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun di sini sebagai pimpinan
beliau yang mengarahkan, beliau sebagai muassis di sini. Tiang minta, tiang tunas kepada pelunggu semua, jaga bagus-bagus birrul walidain niki nggih. Jaga bagus-bagus. Jaga bagus-bagus. Jangan sampai apa yang telah dibangun sejak 25 tahun kemudian ada hal-hal yang membuat kita menyesal ke depan. Jaga pondok pesantren kita sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Milad ke-25 sekaligus memperingati Maulid Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang aja pelungguh untuk mari kita renungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaknakan pendidikan bagi umatnya. Kenapa umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diminta untuk belajar? Kenapa di dalam Al-Qur'an ada ratusan ayat yang berkaitan dengan menuntut ilmu? Kenapa Nabi kita yang mulia meletakkan para ulama sebagai pewaris Nabi? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai tawanan perang Badar pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan tawanan perang Badar, salah satu cara tawanan itu boleh bebas kalau mereka mendidik dan mengajar satu anak di Madinah. Kenapa sampai seperti itu perhatian Rasul? Kenapa sampai seperti itu Al-Quran bicara tentang ilmu dan pendidikan? Karena memang jalan untuk sampai kepada kemuliaan dunia dan akhirat itu jalannya ilmu pengetahuan. Begitu kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin agar dunianya baik, maka dia harus lengkapi diri dengan ilmu yang cukup. Siapa yang ingin agar akhiratnya selamat, maka dia juga harus melengkapi diri dengan ilmu yang cukup. Betul atau ne? Muntemele jari dengan lek dunia. Misalnya kita berdagang, basic berdagang tadi coba angkat imah. Mana yang berdagang? Perlu atau ndek sida ilmu berdagang? Nah, kalau sida berdagang, sida harus tahu berekeng. Betul atau ndek? Mbe belean 10.000 atau 20.000? Nah, lulus. 20 atau 50? Kalau sida belanja nendak 10.000 terus jual aji baluk 1.000. Nah, cekat baturan sing cekat hebat-hebat, makanya banyak madrasahnya karena banyak orang yang mampu di tempat ini insyaallah. Amin. Allah kayakan, Allah cukupkan gih. Allah cukupkan rezeki pelunggu semua karena rezeki bagi orang beriman jalan kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebagus-bagus harta yang ada di dunia kalau dia ada di tangan orang yang baik. Insyaallah kalau harta itu ada di orang rensing, apalagi dia warga NWDI, mbe tipana harta sino. Aning karaoke, aning diskotik, aning judol. Tahu daran judol? Judi online. Aning apa Malik? Denara. Kalau warga NWDI, warga rensing berdua kepeng, masya Allah, pasti kaduna lek dalam hal si bagus-bagus. Kaduna beli kelambi nutup aurat. Nah, ngenonggih ibu-ibu? Nah, tutup aurat dah. Bapak-bapak juga kita tutup aurat kita, kita rapi karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang rapi. Allah Subhanahu wa taala kata Rasul, innallaha jamil yuhibbul jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang, jadi Nabi sedang duduk sama sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang rambutnya riap-riapan. Apa kata Rasulullah SAW? Ama yajidu hadza ma yumashitu bihi sya'rah. Nih sama tonton nih ndekna berdua ki sisir meriri buluna. Kata Nabi. Itu kata Nabi. Jadi Nabi juga mengurus. Nabi tidak suka. Ya.
Jadi Nabi tidak suka kepada hal-hal yang tidak baik terlihat oleh mata. Nabi tidak suka. Ada suatu ketika Nabi lihat juga sedang duduk sama sahabat, lalu ada orang datang, teman sahabat Rasul juga, bajunya ndak keruan, lusuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama yajidu hadza ma yaghsilu bihi saubah? Dina dait ke ai kaduna apa arana? Mopo. Ah, bahasa Indonesia mopo. Dina dait ke ai kaduna mopo ne. Dek ada popok ke kelambina. Nah, itu kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala dalam Al-Quran dan penjelasan para ulama panjang bahwa pendidikan dan ilmu itu adalah satu yang paling utama dalam Islam. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Muntamile kita anak ta berhasil dan sukses. Bapak Ibu ingin anaknya berhasil? Kan dalam Al-Quran itu qurrata a'yun. Penjelasan para ulama tentang qurrata a'yun itu banyak. Di antaranya apa? Anak itu punya ilmu yang cukup untuk menjalani hidup di dunia dan menjadi bekalnya di akhirat. Itu qurratu a'yun. Jadi mundemele anak de jari penghias mata, jari penenang hati, siapkan dia untuk menjadi anak yang berilmu. Sekolah yang nggih. Nah, Bapak Ibu sekolahkan anaknya nggih. Nah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin akhiratnya selamat juga dia harus punya ilmu yang cukup. Ilmu yang cukup tentang apa? Tentang kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban agama itu tidak bisa ditunaikan dengan semangat. Tidak bisa ditunaikan dengan ikhlas saja. Ndek cukup seikhlas-ikhlas dah sembayang, lagu dia dah tahu rukun syaratnya, dia dah terima sembayang dah. Dia dah bau era li akhirat. Begitu takatuan yo, kan dah sembayang maghrib balu rakaat semeton. Salah nganu takatuan si malaikat. Kan sembayang maghrib dah balu rakaat. Lah, soalnya sehat tiang. Mun telu rakaat je sekedik lalu jari balu rakaat yang sembayang maghrib. Dan ikhlas tiang. Ikhlas yang tutut yang melin tiang ibadah. Kira-kira sholatnya diterima atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena yukhaliful ilma. Dia bertentangan dengan ilmu tentang sholat itu. Karena itulah maka bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan milad sekaligus maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang ajak pelunggu semua untuk memahami sebaik-baiknya kenapa Nabi bahkan Allah Ta'ala menjelaskan, menekankan, menegaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban utama. Alhamdulillah, yang mau tahu di Birrul Walidain pira luwih muridnya nangka? Pak Sekretaris Yayasan berapa muridnya? Berapa? Di sini saja. Kalau yang dia menuntut berapa? Nih Tuan, sudah menuntut kan? Ya Allah. Dulu Malaysia. Oh, yang menuntut Malaysia itu siapa ya? Oh, KKM, alhamdulillah. Haji siapa? Haji siapa? Haji Muslimin. Mana dia Haji Muslimin? Betah sih di Malaysia Haji Muslimin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan luwih rezeki nilai Malaysia terus dibagi sebagian untuk membangun madrasah di menuntut insyaallah. Di menuntut berapa muridnya? 150. Kalau yang di Mukhtarul Amin 300-an. 300 tambah 150 di sini berapa? 500? Masya Allah, total di 3 tempat ini sudah 1000 anak-anak kita belajar. Alhamdulillah. Di dalam apa yang dibangun itu, di dalam madrasah-madrasah, insya Allah arah endah amal jariah pelungguh nggih. Alhamdulillah. Nah, ini kesyukuran untuk kita semua bapak-bapak dan ibu. Karena itu kalau tadi tiang sampaikan nahdiyat Al-Maghfurlah Maulana Syekh minta kita untuk terus bergerak, untuk terus berjuang, maka kita bisa jawab, kita bisa katakan di sini kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh Nini, kami di Rensing ini alhamdulillah tetap terus berjuang. Alhamdulillah.
Nah, ini contoh yang bagus Bapak Ibu di Birrul Walidain ini, karena tidak semua tempat pondok pesantren begitu, mohon maaf kalau ada guru besarnya meninggal lalu murid-muridnya meneruskan, tidak semua tempat. Tapi di Rensing ini alhamdulillah, walaupun Maulana Syekh sudah hampir 28 tahun meninggalkan kita, nanti pada 14 September haul yang ke-28 sekaligus Sultah NWDI yang ke-90. Namun walaupun Al-Maghfurullah sudah wafat 28 tahun, perjuangan beliau di tempat ini alhamdulillah terus nyambung, mudah-mudahan selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam belajar ilmu, siaran terbelajar ilmu, ada satu hal yang tidak boleh lepas. Tadi kita simak bacaan dari Qari. Qari tadi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat ini Bapak-bapak Ibu, jari penauk pelungguh tiang nggih, ayat niki mengandung dua makna, dua isinya. Yang pertama, ayat ini allamatna al-adab. Yang kedua, ayat ini allamatna syarafal ulama au ahlal ilmi. Jadi ayat ini menyampaikan kepada tiang pelungguh dua hal. Si pertama, bahwa kita selain belajar ilmu, kita perlu untuk belajar adab dan akhlak. Maka nih ayat yang tadi kita baca, yang dibaca oleh Qari, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau engkau diminta untuk memberikan jalan supaya orang lain bisa duduk, maka kasih jalan. Jangan tempat itu diambil semuanya, kasih orang lain jalan. Dan memberikan orang lain jalan itu bukan hanya dalam majelis ilmu, di dalam segala hal. Dalam istilahnya kalau kita berjuang Bapak-bapak Ibu, di dalam NWDI ini kita punya organisasi. Ada semeton si lain, berdua endah organisasi si lain. Masing-masing tentu membanggakan organisasinya. Ibaratnya kalau kita berorganisasi itu seperti sedang naik mobil di tengah jalan, lalu kemudian ada mobil yang lain mau lewat, kasih lewat atau enggak? Kasih lewat atau enggak? Kasih lewat. Artinya masing-masing kita bisa pakai jalan dengan baik, karena semua mobil-mobil organisasi dakwah itu insya Allah tujuannya sama, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang ayat tadi sampaikan, idza qila lakum tafassahu fil majalis, beng dengan langan, dende melim bait, selapuk langan mau diambil sendirian. Sebagai satu organisasi maunya menang sendiri, sebagai satu kelompok maunya berkuasa sendiri. Nah, kasih orang jalan. Memberikan jalan itu tidak akan mengurangi rezeki, tidak akan mengurangi keberkahan, tidak akan mengurangi kebaikan, justru akan menambah kekuatan perjuangan kita sebagai umat. Karena itu Al-Maghfurullah Maulana Syekh pada masa beliau hayat, sahabat-sahabat Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu dari semua organisasi. Kalau pelungguh baca perjalanan hidup Al-Maghfurullah Maulana Syekh, beliau itu bersahabat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu namanya Syekh Kiai Haji Maksum Lasem, itu sahabat Al-Maghfurullah Maulana Syekh, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, sahabat beliau. Bahkan Syekh Maksum itu pernah datang ke Pancor berziarah kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh.
Al-Maghfurlah juga di konstituante, berteman dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tidak jadi Muhammadiyah, tetap di dalam NWDI, tetap dalam perjuangan, tapi bersahabat dengan sahabat sesama umat Islam walaupun berbeda organisasi. Bahkan Al-Maghfurlah Maulana Syekh juga bersahabat dan kenal dengan almarhum Muhammad Natsir. Beliau adalah tokoh dari Persatuan Islam, beda organisasinya, bahkan mazhab fikihnya juga beda, tapi tetap bersahabat. Apa maknanya? Itulah pengamalan dari firman Allah Ta'ala, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kita duduk bersama walaupun beda organisasinya, walaupun berbeda misalnya gurunya, ya, tetapi kita tetap diikat dalam satu payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita duduk bersama-sama. Nah, itu bagian dari adab di dalam kita menjalani kehidupan, termasuk adab kita di dalam menuntut ilmu. Muneble angkun te apa namanya nih? Besila, ya. Misalnya setiap kita beli angkun besila, arak langan batur, dan arak. Tapi karena kita sadar, luwe batur endah mele ngaji, ya ampun beci angkun te besila, kecilkan besila kita. Begitu ibu-ibu ya, kan ibu-ibu itu, tiang lihat tuh rapat-rapat, artinya apa? Kecil-kecil besilanya. Kenapa? Karena ada saudara yang ikut mengaji. Karena ada orang yang ingin ikut bersama dalam kebaikan, maka kita berikan jalan. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Itu adab dalam majelis ilmu yang disampaikan di dalam ayat ini. Lalu yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, dari ayat ini maka para ulama sampaikan antara ilmu dan adab itu tidak bisa dilepaskan. Nah, ini pesan pertama tiang kepada seluruh pimpinan dari pondok pesantren Birrul Walidain, supaya hal ini menjadi perhatian, bahwa al-muhafazatu ala turasi was sanad al-ilmi itu hal yang pertama di pondok pesantren. Jadi dalam masa si mangkin niki, pada saat yang pelungguh kita masih punya pondok pesantren dan ingin terus kita kembangkan, maka yang pertama yang penting adalah al-muhafazatu ala turasi wa as-sanadil ilmi. Bagian dari at-turas itu ya adab yang tadi, karena yang namanya turas itu adalah pengadik-adik. Apa si jari warisan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh? Quran. Apa jari warisan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh? Cinta pada hadis. Kemudian meneruskan perjuangan para ulama, ajaran-ajaran para ulama, dan juga adab-adab yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi satu kesatuan yang namanya at-turas. Jadi at-turas itu adalah majmu', ya. Jadi al-mauruth, al-maktub, ya, wa ghairil maktub, yaitu keseluruhan dari apa yang diwariskan dari generasi sebelum kita. Jadi dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tiang pelungguh kita diajarkan anak-anak pondok pesantren itu adabnya harus bagus. Nih, anak-anakku semua belajar adab yang baik ya. Nah, di sini belajar ta'lim muta'alim enggak? Belajar ta'limul muta'alim, belajar? Alhamdulillah. Mahal itu anak-anakku. Tidak di semua tempat masih diajarkan ta'limul muta'alim, tapi itu penting. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa menjadi orang yang berilmu itu punya tanggung jawab. Menjadi orang yang berilmu itu berarti mengemban amanah yang besar. Itu yang diajarkan oleh ta'limul muta'alim. Ta'limul muta'allimi tariqat ta'allumi, itu judul lengkap dari kitab itu. Ini adalah kitab yang mengajarkan para penuntut ilmu bagaimana jalannya menuntut ilmu dengan baik. Nah, jadi pesan tiang yang pertama
kepada Pondok Pesantren Birrul Walidain dalam milad ke-25 ini adalah jaga keseluruhan, jaga bagus-bagus nilai-nilai pondok pesantren yang memang sudah diwariskan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh kepada kita. Itu yang disebut dengan at-turath, yaitu keseluruhan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, kemudian ala mazhabis Syafi'iyahnya, kemudian juga adab-adab dan juga cara-cara para penuntut ilmu, termasuk cara-cara para ustadz dan ustazahnya di dalam mengajar, cara-cara kita untuk menjaga keberkahan di pondok pesantren kita, kan semuanya diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Maka di semua pondok pesantren NWDI, anak-anak santrinya harus terbiasa membaca hizib Nahdlatul Wathon. Tetap baca hizib. Itu termasuk turos, ia termasuk wasiat, warisan yang membedakan dari tempat yang lain, ya. Menjadi wirid dari guru kita. Jaga al-muhafazatu ala turas wa as-sanadil ilmi. Itu yang pertama. Insyaallah bisa dilaksanakan terus nggih. Di sini para ustadz dan ustazahnya banyak yang kiha enggak? Banyak yang alumni ma'had? Alhamdulillah. Nah, alumni ma'had itu menjadi kader-kader perjuangan, ya. Terus menyebar. Kemarin kita baru zikrul hauliyah yang ke-60. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan meresmikan Ma'had Ali yang lebih spesifik lagi, ya, supaya untuk betul-betul dia bagus bahasa Arabnya, bagus kitab kuningnya, bisa mengamalkan, ya, apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, kemudian juga memahami garis-garis perjuangan dengan baik. Insyaallah menjadi dai-daiyah yang hebat, insyaallah, yang berkah. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, al-muhafazah ala turas was sanad al-ilmi. Kemudian yang kedua, yang tiang pesan kepada pondok pesantren Birrul Walidain adalah tahditsul wasail, ya, wat takayyuf bil waqi'il mu'ash. Istilah para ulama adalah tahditsul wasail, artinya sesuaikan metode-metode pengajaran. Jadi munara ilmu-ilmu si anak-anak te perlu nauk si laik ita ndek neman arak kebutuhan te lagu nengka anak-anak te perlu, maka ajarkan. Jangan mengatakan ndak boleh ilmu ini, ndak boleh belajar bahasa ini, karena dari zaman dulu ndak ada. Dulu hanya bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ada orang mengusulkan, ayo mari kita belajar bahasa Cina. Ndak boleh bahasa Cina, ndak ada zaman dulu. Bapak Ibu, sekarang kebutuhan untuk belajar bahasa Cina itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah pentingnya daripada kebutuhan untuk belajar bahasa asing yang lain. Bahkan mungkin lebih penting. Kenapa? Karena banyak sekali kemajuan ilmu dan teknologi yang ada di Cina dan tidak ada di tempat yang lain. Bahkan Cina itu adalah salah satu negara dengan ekonomi yang paling cepat maju. Artinya apa? Luwe si perlu terpelajari lekan dengan Cina sino. Ya, itu sebabnya dalam satu riwayat, ya, disebut kata utlubul ilma. Kan begitu katanya riwayatnya. Walaupun itu bukan hadis, ya, tapi riwayat yang sekarang terbukti. Ya. Jadi kalau misalnya ada keperluan kita rasakan untuk belajar sesuatu yang dulu belum pernah dipelajari, silakan dipelajari. Itu namanya tahditsul wasail. Ahlus sunnahnya tetap, syafi'iyahnya tetap, adab-adabnya tetap, tapi ilmu-ilmu dunia khususnya, ilmu-ilmu yang terkait dengan kemajuan dunia, kalau memang diperlukan anak-anak kita, maka ajarkan. Paham Bapak Ibu? Nah, silahkan, ya, di Birrul Walidain ini apa-apa yang dirasa perlu. Nih saya mau tanya anak-anak, nah apa yang menurut kalian perlu dipelajari tapi belum ada di pondok ini?
Ada ilmu yang menurut kalian perlu tapi belum ada? Hah? Apa? Apa nak? Kursus bahasa Arab. Belum ada di pondok? Ya gimana Ustaz? Hah? Kursusnya? Memang tidak ada pelajaran bahasa Arab di sini? Tidak ada? Ada? Alhamdulillah. Pakai kitab apa nak? Hah? Terus tadi yang belum ada itu apa? Kursusnya? Nahwu Shorof sudah ada belum? Ya Allah, Tuan Guru Yusuf pendiri Mahat, masa nggak ada Nahwu Shorof? Tuan Guru Syekh, Nahwu Shorof masa nggak ada? Mafis Nahwu Shorof ya Syekh Yusuf? Apa lagi yang belum ada? Nah, coba di list ya. Ini penting anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita ini memang menjadi dai-daiyah, dia harus kuasai bahasa Arab karena itu ilmu alat. Dan kalau sudah bicara bahasa Arab itu bapak ibunya harus dikuasai. Apa itu? Nahwu Shorof. Itu bapak dan ibunya bahasa Arab. Baru anak-anaknya nanti balaghah, ma'ani, badi', kemudian al-mustaqqah dan semua segala macam. Tapi Nahwu Shorof harus kuat. Tidak ada guru Nahwu di sini? Ada? Ada enggak? Tidak ada? Ada. Alhamdulillah. Tadi kenapa bilang enggak ada itu? Nah, yang laki-laki apa ilmu yang menurut kalian perlu yang belum ada? Hah? Ilmu apa? Coding. Apa itu coding itu? Oh iya. Ya tidak apa-apa, ya dimulai saja untuk menguasai hal-hal yang sifatnya teknologi digital, silahkan ya. Jadi teknologi digital itu adalah makhluk Allah. Karena dia makhluk Allah tidak perlu ditakuti ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mempelajarinya untuk kita gunakan di dalam hal-hal yang baik ya. Semua teknologi itu makhluk Allah. Dia bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Yang harus kita lakukan mempelajarinya dengan baik untuk bisa kita gunakan dalam kebaikan. Pakai untuk dakwah. Nah, jadi yang kedua pesan saya kepada pondok pesantren kita, Birrul Walidain ini adalah terus lakukan upaya untuk memperbaharui ya, untuk terus meningkatkan kapasitas. Dulu bapak-bapak ibu ya, dulu mungkin ya, kita merasa oh pondok kita adalah pondok yang paling hebat dulu. Tapi kalau kita tidak terus menerus berjuang memperbaikinya, bisa jadi tidak lama akan ada tempat-tempat lain yang jauh lebih baik kualitasnya. Maka sekolah kita hanya dikenal dengan tuanya, bukan dengan kualitasnya. Padahal Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu orang yang sangat luar biasa, menekankan untuk memberikan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Cukup contohnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Semua yang lahir dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu selalu yang terbaik. Sejak beliau belajar di As-Saulatiyatil Mubarakah di Mekah, itu yang beliau berikan itu yang terbaik. Maka ijazahnya ditulis tulisan tangan, diberikan tanda bintang sebagai penghargaan dari guru-gurunya. Kenapa? Karena Al-Maghfurlah memberikan yang terbaik. Pulang ke tanah air, mendirikan di Musola Al-Mujahidin di Bermi. Al-Maghfurlah mengkader beliau juga memberikan yang terbaik. Mendirikan NWDI juga memberikan yang terbaik. Lalu mendirikan akademi pedagogik
yaitu sekolah untuk para guru. Itu adalah akademi pedagogik pertama di NTB, juga memberikan yang terbaik sampai akhir hayat. Alhamdulillah, itu guru kita. Jadi Dek Nuah na berkedek-kedek al-maghfurlah Maulana Syekh. Dek Nuah berjorak-jorak di dalam satu perjuangan, tetu-tetu dihitung betul. Betul-betul dihitung, disiapkan, lalu dilaksanakan bersama-sama dengan penuh kesungguhan. Itu perjuangan al-maghfurlah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjuangan al-maghfurlah Maulana Syekh, orang yang sangat konsisten kepada nilai-nilai pokok perjuangan, kepada nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Dek Nuah bergeser, tetapi lihat bagaimana al-maghfurlah Maulana Syekh dipancor, termasuk di dalam organisasi dulu. Kalau ada sesuatu yang baru, tidak pernah ditolak begitu saja oleh Maulana Syekh. Kalau ada yang datang, dilihat, mune bagus, mune bau dukung perjuangan, terima nah. Lekan bembe. Ada dulu pada waktu tiang di Muallimin, ada orang barat datang ke Pancor, ketemu dengan al-maghfurlah Maulana Syekh, dibawa sama almarhum Bapak Ustadz Haji Rofi Akbar, orang barat. Begitu dia keluar, tiang tanya, Ustadz Rafi, siapa itu Ustadz? Oh, ini peneliti dari Amerika, disebut ada lembaganya. Dia mau ikut membantu di dalam pemberdayaan masyarakat untuk ikut memberikan pendidikan untuk masyarakat. Diterima oleh al-maghfurlah Maulana Syekh, orang Amerika. Dulu ada program pemerintah pusat imunisasi anak-anak. Tidak ada yang mau menerima dulu. Takut. Imunisasi itu kan meneteskan kepada bayi itu vaksin. Nah, supaya dia kebal, ikhtiar ya. Yang membuat kita sehat Allah, tapi ikhtiarnya imunisasi. Karena ada cairan, apalagi cairan itu mereknya, obatnya itu mereknya pakai merek orang Amerika, orang Eropa, maka takut, tidak ada yang mau imunisasi. Ini cairannya bahaya, dia tahu asal usulnya. Jangan-jangan ini cairan yang bisa membuat anak-anak kita nanti bisa justru kena penyakit, bisa mudarat. Tidak ada yang mau terima, tidak berhasil. Begitu al-maghfurlah lihat bahwa dalam program ini memang ada kemaslahatan, memang sudah teruji secara ilmiah, dan al-maghfurlah memegang prinsip Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau urusan keilmuan itu serahkan pada ahlinya. Kalau urusan kimia serahkan pada ahli kimia, urusan kedokteran serahkan pada ahli kedokteran. Itu dipegang oleh al-maghfurlah. Maka ketika jelas nyata bahwa imunisasi itu penting untuk kesehatan anak-anak, beliaulah yang kemudian mengawali dengan meneteskan kepada seorang bayi. Nah, setelah itu baru diikuti oleh semua. Apa artinya Bapak-bapak Ibu? Tidak semua yang baru itu kita tolak. Lihat, kalau memang dia membawa kebaikan untuk perjuangan kita, kalau dia membawa kemajuan untuk pendidikan kita, kalau dia menjadi jalan supaya madrasah kita semakin baik, terima sesuatu itu. Itu bagian dari ilmu yang bermanfaat. Itu pesan tiang yang kedua, supaya birrul walidain ini bisa terus maju, dan anak-anak kita juga ya, insya Allah. Di sini saya tidak tahu ya, sering ikut lomba enggak? Nah, lomba apa saja yang pernah menang di sini? Pernah menang lomba pidato bahasa Inggris? Alhamdulillah. Lomba pidato bahasa Arab? Lomba biologi? Lomba matematika? Lomba fisika? Lomba bahasa Inggris? Ayo birrul walidain, ya. Ayo berprestasilah kita. Kalau sudah berprestasi, tingkatkan lagi. Kenapa? Itu yang diminta oleh al-maghfurlah Maulana Syekh.
Kan amaluna fauqan nujum jihaduna. Nah, kan begitu. Apa arti amaluna? Amaluna fauqan nujum. Kalau punya harapan, cita-cita, jangan sekedar-kedarnya. Oh, pokoknya siang penting tebedui madrasah wah, arak atau anak tes belajar ngaji, ndek nengenu. Ndek nengenu harapan al-maghfurlah, ndek sekedar oh arak madrasah atau anak tengaji, ndek arak madrasah tahu anak tengaji si berprestasi yang memberikan yang terbaik, yang membuat kita bangga, menjadi pejuang-pejuang, dapat ilmu yang hebat, berprestasi, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, mengangkat dan meninggikan nama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sanggup birrul walidain? Insya Allah. Insya Allah. Rensing ini memang luar biasa. Tadi disampaikan memang dari zaman tiang, dari zaman tiang. Kalau ada tempat yang tidak sanggup mengaji tiba-tiba batal, Rensing pasti jadi gantinya. Alhamdulillah. Jadi kita mau mengaji, tiba-tiba ada sesuatu terjadi di suatu tempat, batal misalnya. Terus padahal jaraknya hanya 2 hari, hanya 3 hari. Sanggup Rensing? Sanggup. Jari wah, perencana singkat. Alhamdulillah. Jadi itu satu kebaikan yang menunjukkan semangat. Tinggal bagaimana semangat ini Bapak-bapak Ibu harus terwujud dalam prestasi. Nah, karena itu yang kedua yang harapkan tahditsul wasail litakayyuf bil waqi'il mu'ash. Perbaharui apa-apa yang kita perbaharui, perlu diperbaharui. Apa-apa ilmu yang perlu untuk anak-anak kita, adiknya tahu berhadapan bareng dengan era, supaya alumni birrul walidain ini dia tidak takut berhadapan dengan alumni manapun, supaya dia sanggup bersaing dengan alumni manapun, supaya kalau dia harus berangkat ke luar negeri untuk belajar, dia sudah cukup punya bekal untuk menghadapi pelajaran nanti di luar negeri sana. Itu harapan kita. Karena itu saya minta sekali lagi, tolong Bapak-bapak Ibu di birrul walidain ini, mari bersama-sama ditingkatkan kualitasnya. Jangan merasa puas dengan yang ada, karena orang-orang di luar sana sudah berlari dia. Kalau kita maju, tapi majunya hanya dengan jalan pelan, kita ditinggal oleh orang. Maka jalannya harus cepat, ya. Seperti jalannya Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Lihat, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, jalannya pun menggambarkan semangatnya. Dan jalan Al-Maghfurlah itu kalau kita baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah Imam Tirmidzi, itu seperti jalannya Nabi, ka'annahu yanhadiru fi sabab. Nabi itu berjalan seperti dia jalan di turunan. Artinya apa? Dia cepat jalannya, tapi tidak terburu-buru. Kenapa Nabi berjalan cepat? Memang itu bentuk itu jalannya Nabi yang diciptakan oleh Allah. Tapi kata para ulama, itu juga isyarat supaya umatnya itu bersegera bergegas dalam kebaikan. Dendek tak adeng-adeng. Mun tebau becat-becat, dendek adeng-adeng deh. Ya. Becat-becat dalam arti bukan gerusak-gerusuk, tidak, tapi dengan terencana, dengan ada jalan yang sudah kita siapkan. Nah, itu yang kedua yang tiang minta kepada bapak-bapak dan ibu pondok pesantren Birrul Walidain untuk terus memperbaharui apa-apa yang diperlukan, pelajaran-pelajaran, cara-cara pendidikan, dan apa-apa yang memang sudah tidak perlu dan tidak boleh saat ini dilaksanakan, kita tinggalkan. Apa contohnya? Laik biasa guru nempeleng muridnya, biasa tuh ndek. Laik biasa tuh ndek. Guru nempeleng muridnya si tele. Biasa tuh ndek. Hah? Biasa laik. Nengka masih hara? Nah, jangan, tinggalkan. Ada hal-hal yang cocok zaman dulu, sekarang sudah tidak cocok. Salah satunya adalah interaksi fisik yang di situ ada kekerasan antara guru dengan murid. Tidak boleh. Wah, dendek wah.
Bahkan jangankan nempeleng, jagur, bahkan sekedar kalimat yang kasar pun, kalau dulu mungkin ya, mungkin kadang-kadang telalalu ada si telalalu. Ya, kan gemes muridnya, gemes gurunya. Tebada sekali di nemele, tebada 2 kali di nemele, akhirnya sugul ucapan si kasar lekan guruna. Ya, istilahnya kasar lah. Karena marah. Kalau dulu itu mungkin biasa, tapi sekarang sedapat mungkin kita tinggalkan. Kenapa Bapak-bapak dan Ibu? Karena memang zamannya sudah berubah. Ya. Dulu itu semua tidak dipermasalahkan, sekarang itu bisa bermasalah. Banyak di Indonesia ini ada guru yang diadukan ke polisi oleh orang tua murid, gara-gara dia nempeleng anaknya. Zaman dulu itu pendidikan, kalau zaman sekarang itu kekerasan. Ada pasalnya. Karena itu supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, tinggalkan. Paham Bapak Ibu nggih? Tinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga dan terakhir, tiang harapkan pondok pesantren Birrul Walidain ini yazullu daiman, ya, manaron lil hidayah, manaron lit taufiq, manaron lil irsyad. Jadi pondok pesantren Birrul Walidain ini juga bisa terus menerus menjadi tempat masyarakat bisa mendapatkan tuntunan yang baik. Karena itu tiang senang tadi peletakan batu pertama itu untuk mendirikan aula. Tahu ngaji, bilang jelo apa ngaji? Alhamdulillah, tetepang deh. Nah, itu salah satu yang membedakan pondok pesantren NWDI dengan yang lain, madrasah NWDI dengan yang lain. Kalau madrasah yang lain mungkin cukup hanya dengan pendidikan sesuai dengan jadwal sekolah dari pagi sampai sore. Tapi kalau pondok-pondok NWDI sejak zaman Al-Maghfurlah Maulana Syekh disuruh oleh beliau untuk membuka pintu kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat bisa datang mengaji, belajar di tempat itu. Nah, ini yang ketiga yang tiang minta terus menerus, ya, yazallu manaron, ya, lil hidayah wa taufiq wal irsyad, terus untuk menjadi tempat masyarakat bisa belajar di tempat ini, sehingga yang mendapatkan manfaat tidak hanya para santri santriwati tapi seluruh masyarakat yang ada. Nah, yang ketiga ini Bapak-bapak Ibu jamaah sekalian penting nggih. Karena paham keagamaan si mangkin niki semakin banyak yang aneh-aneh. Makin banyak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ada paham-paham keagamaan yang pegawaiannya adalah mengkafirkan orang arak loh. Jadi seluruh isi pengajiannya lekan awal sampai akhir selapuk dengan kafir taman neraka kecuali arak si barang ieu doang. Jadi saya si barangnya pengajiannya, orang yang bersama dia itu saja yang masuk surga, selainnya yang beda sama dia semuanya masuk neraka. Ada yang seperti itu. Itu namanya jama'atut takfir atau manhajut takfir. Pegawaiannya adalah enggak-enggaknya adalah menyesatkan, menganggap orang sesat dan mengkafirkan orang. Bahkan bukan hanya orang yang dikafirkan, negara juga dikafirkan. Pokoknya semua dikafirkan. Selama tidak cocok sama dia, semua dikafirkan. Semua ahli neraka kecuali dia sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan kita nggih, kepada kita semua sering dari zaman beliau masih hayat, bahwa yang namanya iman dan Islam
itu tidak akan lepas kecuali kalau seseorang mengingkari apa yang menyebabkannya masuk ke dalam Islam. Apa yang menyebabkan seorang masuk Islam? Syahadat. Maka selama dia masih bersyahadat, dia adalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ngumbi-ngumbi angkun nah, walaupun sesalah-salahnya dia, walaupun sekeliru-kelirunya di dalam beragama, tapi selama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia seorang muslim. Itu yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah, itulah yang diajarkan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Bapak-bapak Ibu adalah sesuatu yang penting untuk sida tiang untuk perhatikan. Jadi paham-paham yang mengajarkan kita untuk mengkafirkan orang yang berbeda dengan kita, mengajarkan untuk menganggap bid'ah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul lalu kemudian dikerjakan. Nah, itu termasuk yang perlu untuk kita waspadai. Nah, dalam bulan Maulid, bulan Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu akan muncul pembahasan tentang kanggo atau ndek te Maulid. Kan maulid sinu dek nuah telaksanaan isi nabi, dek nuah telaksanaan isi sahabat, dek nuah telaksanaan isi tabiin. Kenapa harus kita laksanakan? Berarti tengerumbuk-rumbuk agama. Itu kata sebagian orang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita diajarkan dalam Islam ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arah perintah secara umum, maka silahkan kita sebagai umatnya melaksanakan perintah itu dengan cara yang kita anggap cocok dan sesuai dengan keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, bi rahmatillah wa bi fadlihi fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab rahmat dan karunia Allah bergembiralah kalian. Ulama ahli tafsir mengatakan, sebagian mengatakan bahwa rahmah di dalam ayat ini artinya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka kita disuruh gembira, gembira terhadap hadirnya Nabi. Silahkan gembiranya dalam bentuk apa saja selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Maka salah satu bentuk kita gembira adalah kita memperingati maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya bagus, di situ ada tausiah, di situ ada mengaji, di situ ada membaca sholawat, ada membaca sirah perjalanan perjuangan Nabi, dan di situ ada silaturahim. Bagus atau enggak? Nah, jadi kalau ada perintah secara umum maka silahkan ya. Kecuali kalau perintah yang umum itu kemudian dijelaskan secara lebih detail. Bapak-bapak, ibu-ibu, ndek dek kanggo nggawe pegawaian sini kecuali ngene angkunda. Nah, baru saat itu kita tidak boleh bikin-bikin yang lain. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Ada perintah umum, wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan salat. Apakah perintah umum itu kemudian dijelaskan oleh Rasul dan diberikan batasan oleh Rasul? Oh, ternyata begitu kita lihat, tentu ternyata dalam hal sholat
ada pesan Nabi secara khusus, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi begitu ada penegasan Nabi bahwa salat itu harus sesuai dengan cara Nabi, maka tidak boleh ada siapapun yang membuat-buat sholat yang berbeda dengan cara Rasul. Paham Bapak Ibu? Jadi munara perintah secara umum dan tidak ada yang membatasi, silahkan. Misal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Berzikirlah kalian, maka kata berzikirlah kalian, ya, bertasbihlah di dalam ayat yang lain. Caranya tergantung sida. Misalnya sida membuat zikir untuk sida, saya ingin mengamalkan setiap habis maghrib saya ingin membaca Asmaul Husna. Kanggo atau nek? Yo, lakukan dek nara hadisnya. Nabi setelah maghrib membaca Asmaul Husna. Memang tidak ada petunjuk dari Nabi yang khusus terkait dengan itu, tetapi tidak juga ada larangannya. Maka silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu laksanakan perintah yang umum yang diberikan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Ada perintah bersedekah dalam Al-Quran banyak sekali. Ada perintah bersedekah di dalam hadis banyak sekali. Maka pelaksanaannya silahkan sesuai dengan kemampuan sida masing-masing. Ada yang pakai uang sedekahnya, ada yang pakai senyum, ada yang pakai memaafkan orang yang salah dengan dia, ada yang menggunakan kaful aza, tidak mau menyakiti orang, itu sebagai sedekahnya, silahkan. Nah, jadi bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, peran yang ketiga dari pondok pesantren, ya, sebagai tempat untuk membimbing umat. Ya, tiang mohon birrul walidain, di sini ada Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, para masyayikh ma'had juga. Mari madrasah-madrasah kita itu tidak hanya menjadi tempat anak-anak kita belajar ilmu agama dan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi juga tempat di mana masyarakat dan umat bisa mendapatkan bimbingan agama yang benar. Ajar bagus-bagus. Apa yang dibawa atau dibaca pada hari Jumat itu pengajiannya? Pengajian umum atau kitab? Umum? Pengajian umum. Pengajian kitab? Pengajian umum, ya. Silahkan disesuaikan saja. Yang penting isinya itu menambah pengetahuan agama sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini bapak-bapak ibu, 3 pesan tiang untuk pondok pesantren Birrul Walidain. Tiang yakin insyaallah ketiga-tiganya dapat berjalan dengan baik nggih. Yang pertama, al-muhafazah ala turas wa sanadil ilmi, jaga tradisi pondok pesantren, jaga prinsip-prinsip perjuangan, jaga manhaj ahlus sunnah wal jamaah ala madhabis syafi'iyah, jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah, termasuk adab-adab pondok pesantren jaga. Yang kedua, tahditsul wasail, kembangkan pondok ini, silahkan lengkapi dengan apa yang belum ada. Ilmu-ilmu yang perlu dipelajari, cara-cara pembelajaran yang lebih baik, silahkan, supaya anak-anak kita cukup bekalnya menghadapi masa depan. Lalu yang ketiga, pondok pesantren ini harus tetap menjadi manaron, ya, lit taujih wal irsyad, supaya tempat menjadi menara, menjadi tempat untuk memancarkan ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk Islam untuk masyarakat, supaya masyarakat yang ada di Rensing yang memang nahdiyat ya tetap dapat bimbingan dari pondok pesantren ini. Niki yang dapat yang sampaikan, dan selamat untuk pondok pesantren kita Birrul Walidain. Mudah-mudahan Allah yu'ammir hadzal ma'had daiman abada. Allah Ta'ala makmurkan pondok kita ini selama-lamanya. Santri-santrinya diberkahi, ya, insyaallah, yang laki-laki yang perempuan, ya.
dan jamaah semua kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan tiang yang terakhir, Bapak-bapak Ibu, ada apik-apik isi nggih. Apik-apik isi nggih. Ya. Apik-apik dalam hal apa? Kita tahu masa-masa sekarang ini banyak hal-hal baru yang berkembang di tengah masyarakat. Hal-hal yang baru berkembang di tengah masyarakat yang ternyata sangat berpengaruh terhadap keadaan masyarakat. Tadi tiang sebut ada namanya judi online. Itu sudah di mana-mana korbannya Bapak Ibu. Banyak sekali korbannya. Apik-apik isi nggih. Jangan nyoba-nyoba nggih. Jangan. Ndak usah. Walaupun dari uang 1.000, 2.000 jangan. Karena itu pintu syaitan. Ibu-ibu yang punya HP hati-hati. Bapak-bapak juga nggih. Banyak kejadian-kejadian. Ada yang terakhir ini sebagai ibroh bagi kita nggih. Ada terakhir yang kita baca. Ada orang dia kalah main judi online. Ya. Satu malam habis uangnya 130 juta. Akhirnya gelap mata. Dia intip, dia cari. Akhirnya dia sasar ada perempuan, temannya bekerja. Perempuan itu akhirnya dia bunuh. Tapi sebelum dia bunuh, dia rampas hartanya. Dia rampas, dia bunuh. Bahkan dengan cara yang sangat kejam. Karena sebab judi online itu. Jadi ini adalah kejahatan yang sudah tidak bisa dibatasi oleh jarak. Karena semua orang punya handphone. Pada bahayana judi online terhadap orang si tepu le Jakarta barang dengan si tepu le Rensing pada sama. Karena dia bisa masuk kemana-mana. Karena itu apik-apik isi nggih. Apik-apik isi mun teu duwe rezeki kadu rezeki tiang pelungguh niki le dalam hal-hal si manfaat nggih. Apalagi masa mangkin niki kan ekonomi sedang susah mangkin niki nggih. Harga barang mahal luar biasa. Lae mun sida inak tiang lalu aning pekan jauh kepeng 1 siu luwe mau dah. Betul. Mau sida pria, mau sida apa Malik? Luwe wah pokoknya. Kepeng 1 siu bau siden jauh oleh aning balenda kanduk beras. Kemudian sida pongkaang semama anak dah. Lekan kelemak jangka kekelem cukup ya 1.000 laik. Nangka sida jauh 1 siu aning pekan sugul-sugul sida jauh apa? Bayam seikat. Terus sebia Arab pira. No mahal. Karena itu ndek tersilik sai-sai. Ndek tersilik sai-sai. Ini wah keadaan, yuk kita sama-sama kalau memang begini keadaannya sambil kita berjuang masing-masing untuk keluarga kita supaya dapat rezeki lebih banyak. Amin. Nggih. Supaya lebih banyak karena orang beriman kalau dapat rezeki seperti kata Nabi insya Allah bagus doang kaduna. Nah sambil kita terus berikhtiar karena keadaan seperti ini maka mari berhemat. Apik-apik nggih. Jangan membeli sesuatu yang diinginkan tapi tidak diperlukan. Pastiang oh ini sesuatu memang perlu baru belanja. Nah jadi hemat. Hati-hati menggunakan keuangan, jangan sembarangan karena situasi ekonomi kita memang sedang seperti ini. Sama-sama kita semua hati-hati. Apik-apik nggih. Ya, jangan sampai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kemudian terpakai untuk sesuatu yang setelahnya kita menyesal. Nauzubillah min dzalik. Nah itu pesan tiang, apik-apik, hemat-hemat, bagus-bagus ya. Dan ya tentu kita berdoa mudah-mudahan
ekonomi kita bisa terus membaik sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat. Mudah-mudahan harga-harga bisa turun nggih. Senang harga turun? Alhamdulillah. Harga pade turun senang atau enggak? Jadi kita minta harga pade taek, harga mako taek, tapi harga si lain-lain turun, ngono. Nah. Ya harus bagus-bagus sih udah berdoa deh. Karena mudah berdoa, ya Allah turunang harga, bareh turun harga pade anda. Padahal kita baru panen. Bareh turun harga mako, padahal sudah baru panen. Nah, bagus-bagus sih udah berdoa deh. Dan ngumbe-ngumbe, doa itu kata Rasulullah SAW adalah fasilitas yang Allah berikan kepada orang beriman, tidak ada batasannya. Silahkan doa sesuai hajat, sesuai kepentingan, sesuai keinginan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Demikian dapat yang sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.